Kalian berdua ini siapakah? Dan apa sebabnya kalian mencariku dan memancing keributan? Dua orang itu sudah mati kutu, dan tidak berani banyak lagak lagi. Si mata juling berlutut sambil mengangkat kedua tangan ke depan dada memberi hormat, diturut oleh temannya yang tinggi besar. Harap Paduka ampunkan hamba berdua yang hanya utusan. Apakah Paduka Pangeran Cheng Han Ho? Kalau betul memangnya kenapa? Tanya Han Ho, sambil memandang tajam. Ampun, hamba hanya utusan untuk membuktikan. Apakah benar Paduka yang tinggal di sini? Dan, hamba berdua telah lancang, karena tidak mengira bahwa betul-betul Paduka sekeluarga, maka hamba berani kurang ajar. Mohon ampun. Diam-diam Han Ho terkejut sekali. Apa maksud kerajaan Beng menyelidikinya? Dia mengerutkan alisnya. Mengapa kalian disuruh menyelidikiku? Hamba tidak tahu. Hanya ada utusan dari kota raja yang memerintah kami berdua untuk menyelidiki. Han Ho merasa sebal menyaksikan sikap pengecut dari dua orang ini. Dia tahu bahwa dua orang macam ini sama sekali tidak ada harganya, merupakan orang-orang pengecut yang biasanya memang berlaku kejam dan sewenang-wenang kepada sesamanya yang lebih rendah. Hanya orang pengecut yang pada dasar batinnya menderita ketakutan sajalah yang dapat bertindak kejam dan sewenang-wenang. Pergilah kalian, katanya. Sekali kakinya bergerak, tubuh dua orang itu telah terpental dan bergulingan sampai keluar pintu pekarangan. Mereka cepat bangkit dan merangkak-rangkak, lalu menjura berkali-kali dan melarikan diri dari tempat itu, seperti seekor anjing dipukul. Melihat ini, Tian Xin bertepuk tangan. Bagus, dua ekor anjing itu memang patut ditendang. Han Ho memegang lengan puteranya dan ditariknya masuk ke dalam rumah. Tian Xin, ayah bundamu terpaksa saja melakukan hal itu untuk membuat mereka jera dan takut. Akan tetapi sesungguhnya kami tidak menyukai kekerasan itu. Sudah cukup banyak kekerasan membuat kami hidup menderita dahulu. Dan engkau, ingat baik-baik, jangan sekali-kali menggunakan ilmu silat untuk melakukan kekerasan. Mengerti? Bentakan ayahnya ini membuat Tian Xin terkejut dan takut. Maka dia pun mengangguk. Pada malam hari itu, setelah Tian Xin tidur di kamarnya sendiri, Pangeran Cheng Han Ho mengajak istrinya bercakap-cakap tentang peristiwa itu. Aku khawatir akan terulang peristiwa belasan tahun yang lalu, kata Chiao Si sambil menarik napas panjang. Jangan-jangan Kaisar masih mendendam dan menganggap kita sebagai pemberontak-pemberontak. Akan tetapi mengapa baru sekarang mereka datang mengganggu kita? Kalau memang Kaisar masih marah kepadamu, apa yang menimbulkan bencana ini? Cheng Han Ho mengerutkan alisnya. Aku sendiri tidak tahu, dan sukarlah untuk menduga sebabnya. Lebih baik kita bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Istriku, malam ini dan seterusnya, kita harus berjaga-jaga dan kalau terpaksa kita harus tidur bergantian. Ya, dan terutama kita harus menjaga keselamatan anak kita. Akan tetapi malam itu suami istri ini sama sekali tidak dapat tidur, karena hati mereka gelisah. Dan menjelang pagi, ketika mereka masih duduk di atas pembaringan sambil menyelam ke dalam keheningan, tiba-tiba pendengaran mereka yang terlatih baik itu menangkap sesuatu. Bagaikan disengat laba-laba, keduanya sudah bangkit dan turun dari atas pembaringan. Kemudian, hanya dengan saling pandang, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Chiao Si cepat keluar dari kamar menuju ke kamar puteranya di sebelah. Sedangkan Han Ho sudah melayang keluar melalui jendela kamarnya. Hati Chiao Si terasa lapang ketika dia mendapatkan puteranya masih tidur nyenyak. Dan dia duduk di situ, mendengarkan keluar penuh perhatian. Ketika dia mendengar suara bising di luar, di arah ruangan depan seperti ada orang bertempur. Dia lalu cepat membangunkan puteranya. Sebagai seorang anak yang sejak kecil sudah terdidik dan digembleng dengan ilmu bela diri yang tinggi tingkatnya, begitu terbangun Tian Xin sudah siap dan sudah sadar benar. Sepasang matanya menatap wajah ibunya dan telinganya segera menangkap suara tidak wajar di luar itu. Apa yang terjadi ibu? Apa yang terjadi di luar itu? Kita didatangi musuh-musuh. Mari ikut aku keluar. Aku harus bantu ayahmu. Akan tetapi engkau tidak boleh sendirian saja di sini. Chiao Si lalu menggandeng tangan puteranya dan mereka lari keluar. Sementara itu, ketika Han Ho tadi meloncat keluar dari kamar melalui jendela, dengan gerakan ringan, dia sudah menuju ke arah datangnya suara, yaitu di depan rumah. Dia memasuki ruangan depan, di mana tergantung sebuah lampu yang cukup menerangi ruangan itu, karena malam baru saja akan terganti pagi, dan keadaan cuaca di luar rumah masih remang-remang dan kelabu. Ketika dia memasuki ruangan itu, tiba-tiba saja,
Cheng Han Ho meloncat ke samping dan terdengar suara mendesis-desis ketika beberapa ekor ular menyerangnya dari kanan kiri dan depan. Ular-ular beracun yang amat ganas dan terdiri dari beberapa macam ular sendok dan ada yang menyembunyikan ekornya. Han Ho maklum bahwa ular-ular seperti itu amat ganas dan berbahaya. Sekali terkena gigitannya, kalau tidak memperoleh obat penawar yang tepat dan cepat, tentu nyawa akan melayang. Dia tidak gentar, tidak takut atau kaget, melainkan marah sekali karena dia maklum bahwa tidak mungkin di tempat ini dapat datang begitu banyaknya ular berbisa kalau tidak ada orang yang membawanya, dan sengaja melepasnya di situ. Ular-ular itu menerjangnya dari bawah. Han Ho mencabut pedang, dan dengan beberapa kali gerakan pedangnya, 6 ekor ular itu berkelojotan dengan tubuh putus-putus. Bau amis memenuhi ruangan itu. Biarpun Han Ho telah kehilangan sebagian besar tenaga sinkangnya, namun dia masih cukup lihai, bahkan terlalu lihai kalau hanya menghadapi 6 ekor ular saja, apalagi dia memegang sebatang pedang. Wir, siut, Han Ho memutar pedangnya, tring, tring, beberapa batang senjata piau tertangkis, dan menancap di dinding ruangan itu. Nampak ronce-ronce hijau, bergoyang-goyang di ujung senjata kecil itu, yang tidak ikut masuk ke dalam dinding. Melihat ronce-ronce hijau membentuk bunga itu, Han Ho terkejut dan berkata lantang, "Bangsat-bangsat dari Zheng Huapang, keluarlah." Zheng Huapang, perkumpulan bunga hijau, adalah sebuah perkumpulan yang dahulu pernah menjadi perkumpulan yang amat terkenal dan amat ditakuti orang. Pernah merajalela sebagai perkumpulan yang berpengaruh di daerah perbatasan tembok besar. Perkumpulan ini dahulunya didirikan oleh mendiang Zheng Hua Xianjin, seorang tokoh besar Pek Lian Kau yang menemukan semacam Zheng Hua, bunga hijau, yang hanya tumbuh di daerah perbatasan itu, mempelajari Zheng Hua, yang mengandung racun paling hebat itu dan menjadi ahli racun. Ketika Zheng Huapang masih berdiri dengan kokohnya, perkumpulan itu terkenal memiliki pasukan yang kuat dan mereka merupakan ahli-ahli racun yang amat kejam. Akan tetapi, semenjak Zheng Huapang yang dipimpin oleh ketua mereka yang bernama Gan Song Kam, yaitu seorang murid Zheng Hua Xianjin, diobrak-abrik oleh Kim Hong Liunio, suci dari Cheng Han Ho, perkumpulan itu kehilangan pamornya, dan bahkan lalu mengundurkan diri dari keramaian Kang O. Apalagi ketika ketuanya itu tewas di tangan Cheng Han Ho, maka perkumpulan itu dapat dikatakan bubar. Namun sesungguhnya para tokoh Zheng Huapang masih menaruh dendam atas kehancuran perkumpulan mereka, dan dendam ini ditujukan kepada Cheng Han Ho. Seperti telah diceritakan dalam kisah Pendekar Lembah Naga, dendam dari Zheng Huapang ini pernah mengakibatkan munculnya seorang Tosu bernama Tok Siang Sian Jin Chiu Hek Lem, yaitu suheng dari mendiang Ga Song Kam, atau murid utama dari mendiang Zheng Hua Xianjin, dan Tosu ini berusaha untuk membalas sakit hati perkumpulannya kepada Cheng Han Ho. Namun dia mengalami kegagalan pula dan melarikan diri. Kini, melihat munculnya orang-orang dari Zheng Huapang yang dapat diduganya, setelah melihat cara penyerangan mereka dengan ular-ular berbisa, disusul senjata-senjata piau dengan ronce bunga hijau, Cheng Han Ho terkejut dan marah sekali. Maka dia lalu membentak dan menantang. Tiba-tiba, terdengar suara gedebrugan keras, dan dari pintu-pintu dan jendela berlompatan masuk 7 orang yang terlindung oleh perisai lebar di tangan kiri. Sedangkan tangan kanan mereka masing-masing memegang sebatang golok besar yang berkilauan saking tajamnya. Begitu berloncatan masuk, 7 orang itu sudah mengurung Han Ho, dan muka mereka, berikut hampir seluruh tubuh, tertutup dan terlindung oleh perisai baja yang lebar itu. Hanya mata mereka saja mengintai dari 2 buah lubang yang dibuat di perisai itu. Pakaian mereka serba hijau, dan gerakan mereka gesit dan tangkas. Han Ho terkejut juga menyaksikan ketangkasan dan kerapian gerakan mereka yang begitu teratur dan rapi. Maka tahulah bekas pangeran yang berkepandaian tinggi, dan berpengetahuan luas tentang ilmu silat ini, bahwa dia berhadapan dengan semacam butin, pasukan silat yang lihai. Akan tetapi, dia juga merasa heran karena belum pernah dia melihat pasukan seperti ini pada perkumpulan Zheng Huapang. "Siapa kalian?" dia membentak. Seorang di antara mereka yang berada di depannya menjawab dari balik perisainya, "Hahaha, Cheng Han Ho, masih ingatkah engkau akan dosa-dosamu terhadap Zheng Huapang? Kami diutus Raja Agahai untuk menangkapmu, hidup atau mati." Setelah berkata demikian, 7 orang itu lalu bergerak, berjalan atau setengah berlari mengitarinya, dan menggerak-gerakkan goloknya dengan gerakan yang sama dan saling susul. Melihat ini, Han Ho menjadi marah sekali.
Dia tahu bahwa memang mereka itu merupakan orang-orang Zhenghua Pang yang ingin membalas dendam, dan yang sama sekali tidak disangka-sangkanya adalah bahwa orang-orang Zhenghua Pang telah dipergunakan oleh Raja Agahai untuk menangkapnya, hidup atau mati. Pamannya sendiri yang telah menggantikan mendiang Raja Sabutai menjadi raja. Akan tetapi, mengapa? Bukankah pamannya itu menyambutnya dengan baik ketika dia datang berkunjung? Hampir dia tak dapat percaya dan mengira bahwa orang-orang ini hanya mempergunakan nama raja itu untuk menggertak saja. Akan tetapi karena mereka sudah bergerak, dan dia melihat bahwa menghadapi pengepungan Butin yang kuat amatlah tidak baik kalau dia berada di tempat yang sempit, maka dia lalu menerjang ke kiri dengan maksud membobolkan kepungan itu, dan dia dapat meloncat keluar ke pekarangan di mana tempatnya lebih luas, dan akan lebih mudah baginya untuk menghadapi kepungan itu. Akan tetapi, tiba-tiba 7 buah perisai membentuk benteng baja, dan 7 buah golok menyambar dari semua jurusan, membuat Han Hou terpaksa mundur kembali ke tengah ruangan, di mana dia dikepung ketat. Pada saat itulah Qiao Xi muncul sambil menggandeng tangan puteranya, melihat suaminya dikepung oleh 7 orang yang bersenjata golok besar dan perisai, dan melihat bangkai-bangkai ular berbisa berserakan di ruangan itu. Qiao Xi terkejut, dan cepat dia meloloskan pedangnya. "Keparat, kalian datang mengantar nyawa," bentak Qiao Xi, dan dia pun menerjang ke dalam ruangan itu. Pedangnya bergerak dengan hebatnya, dan Pek Kang Kiam, pedang baja putih itu berubah menjadi sinar putih yang menyilaukan mata, menerjang ke arah 7 orang itu. Melihat munculnya istrinya, dan melihat bahwa puteranya juga berada dalam keadaan selamat, Han Hou menjadi tenang hatinya dan dia pun sudah menerjang dari dalam sambil memutar pedangnya. 7 orang itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi, dan mereka adalah murid-murid dari Tok Chiang Xian Jin Chiu Heklem. Mereka telah melatih diri dalam barisan Jit Seng Tua Tutin, barisan golok besar 7 bintang, dan dengan ilmu ini mereka sukar sekali dikalahkan lawan. Akan tetapi, keampuhan mereka adalah mengepung lawan di sebelah dalam, tidak peduli lawan itu seorang ataupun lebih. Gerakan mereka yang teratur, saling bantu dan juga dapat mengadakan perubahan-perubahan yang tidak terduga-duga, membuat lawan yang terkepung menjadi sibuk dan bingung. Akan tetapi, mereka belum pernah menghadapi 2 orang lawan yang secara langsung menyerang atau menghadapi serangan mereka dari dalam dan luar kepungan. Dan lebih lagi, yang mereka kepung adalah Cheng Han Hou, seorang yang memiliki kepandaian silat yang amat tinggi. Sungguh pun tenaga sinkangnya banyak berkurang setelah dia menderita sakit, dan oleh karena itu kepandaiannya menurun lebih setengahnya. Dan lebih lagi, karena di luar kepungan kini terdapat seorang wanita sakti yang mengamuk. Li Qiaoxi adalah cucu dari ketua Qin Lingpai, bahkan telah menerima ilmu-ilmu dari kakeknya yang sakti itu, maka tentu saja memiliki ilmu kepandaian yang jauh lebih tinggi daripada ilmu yang dimiliki oleh 7 orang anggota Jit Seng Tua Tutin itu. Maka kini 7 orang yang mengurung itu malah terkurung. Mereka berusaha sedapat mungkin untuk mengatur barisan, akan tetapi menghadapi serangan-serangan dahsyat dari dalam dan luar itu, terutama dari luar karena Qiao Xi sudah mengamuk melihat suaminya dikepung. 7 orang itu sibuk sekali. Krok, au, pedang Qiao Xi yang meluncur ganas itu menembus perisai baja dan terus menusuk leher pemegang perisai. Robohlah seorang pengeroyok dan tewas seketika. Melihat ini, terkejutlah 6 orang yang lain. Akan tetapi, mereka menjadi semakin ganas. Sungguh pun gerakan mereka kini menjadi kacau balau oleh perasaan tegang dan panik. Hal ini tentu saja lebih memudahkan Han Hou dan Qiao Xi untuk menggerakkan pedang mereka dan dalam waktu singkat saja 6 orang itu telah roboh semua. Qiao Xi merobohkan seorang di antara mereka tanpa menggunakan seluruh tenaga sehingga pedangnya hanya melukai pundak saja dan lawannya tidak terluka berat. Setelah mereka semua roboh, Qiao Xi cepat menghampiri orang yang terluka itu, karena yang 6 lainnya sudah tewas semua. "Hayo cepat katakan yang sebenarnya. Siapa yang menyuruh kalian ke sini dan menyerang kami?" bentak Qiao Xi. Akan tetapi orang itu tidak menjawab, dan ketika Qiao Xi mengguncangnya dan hendak memaksanya, dia terkejut bukan main melihat orang itu telah kaku dan mati. Dari mulutnya mengalir busa kehijauan, maka tahulah dia bahwa orang yang roboh terluka itu ternyata telah tewas oleh racun yang amat ganas dan jahat, dan dia tahu pula bahwa racun itu masuk ke jalan darah melalui sebatang jarum yang oleh orang itu sendiri ditusukkan ke lehernya. Ternyata orang yang terluka ini setelah melihat semua temannya tewas, lalu membunuh diri. Tidak perlu, mereka tadi sudah mengaku bahwa mereka diutus oleh Raja Agahai untuk
Menangkapku, hidup atau mati, kata Han Ho yang tahu akan maksud istrinya. Apa, pamanmu sendiri? Qiaoxi terkejut bukan main, dan Han Ho mengangguk. Lebih baik kita mengurus mayat-mayat ini lebih dulu, katanya, dan dia cepat memanggil para tetangga yang menjadi terkejut bukan main melihat mayat 7 orang itu, dan bangkai ular-ular berbisa berserakan di dalam rumah itu. Ketika mendengar bahwa 7 orang itu adalah perampok-perampok jahat, mereka pun merasa bersyukur bahwa suami istri itu telah berhasil membasmi mereka, dan beramai-ramai mereka lalu mengubur jenazah-jenazah itu. Sekarang aku menyesal karena ramalan mendiang Yoxian ternyata benar, kata Han Ho setelah semua jenazah selesai dikubur. Maksudmu? Qiaoxi bertanya. Mereka itu adalah utusan paman Raja Agahai. Sekarang aku mengerti mengapa Kaisar juga mengirim mata-mata menyelidiki ke sini. Ini semua tentulah perbuatan Raja Agahai. Jadi tepat dengan ramalan mendiang Yoxian bahwa tidak boleh mengunjungi keluarga karena dari situ datangnya malapetaka. Tapi mengapa pamanmu melakukan hal ini? Ketika kita datang dulu itu, dia bersikap amat baik. Sikap palsu? Kini aku mengerti. Tentu dia merasa khawatir kalau aku akan merebut kekuasaan dari tangannya. Maka dia tentu mengirim berita kepada Kaisar bahwa aku kini hidup di sini. Sehingga Kaisar yang mengkhawatirkan aku akan memberontak lagi, lalu mengirim utusan. Tidak puas hanya dengan melaporkan kepada Kaisar, Raja Agahai yang jahat itu lalu mengirim orang-orang Zhenghua Pang yang memang mendendam kepadaku untuk membunuhku. Dan dia tentu tidak akan berhenti sampai di sini saja, kata Qiaoxi. Demikian pula tentu akan ada lanjutan penyelidikan Kaisar. Boleh jadi, akan tetapi aku tidak takut dan akan kulawan mereka semua, kata Han Ho dengan marah. Aku pun tidak takut, suamiku, dan aku selalu akan membantumu sampai akhir hayat. Akan tetapi, kita harus mengingat Tianxian. Diingatkan akan hal ini, Han Ho termangu-mangu, dan memandang kepada putra mereka yang duduk di situ, dan mendengarkan percakapan antara ayah bundanya itu dengan penuh perhatian. Aku pun tidak takut, kata anak itu. Qiaoxi tersenyum bangga dan merangkul putranya. Engkau tidak takut, akan tetapi kami khawatir, Tianxin, dia harus pergi dulu dari tempat ini. Menyingkir, akan tetapi kemana? Han Ho berkata dan suaranya terdengar penuh sesal karena baru sekarang dia melihat betapa mereka merupakan keluarga yang tidak mempunyai siapa-siapa lagi yang boleh diandalkan untuk menolong mereka. Mereka merupakan keluarga yang sudah terputus sama sekali hubungan mereka dengan keluarga kedua pihak. Bahkan keluarganya sendiri kini memusuhinya. Kenapa tidak ke tempat Seng Koko? Tiba-tiba Qiaoxi berkata dan wajah Han Ho berseri gembira. Dia menepuk kepala sendiri. Mengapa aku begini bodoh dan pelupa? Tentu saja, dialah satu-satunya manusia di dunia ini yang boleh kita percaya. Bukan hanya untuk melindungi Tianxin, bahkan juga untuk mendidiknya. Bagus, aku pun setuju sekali kalau dia dikirim ke sana, kata Qiaoxi. Aku tidak mau pergi, aku mau bersama ayah dan ibu. Tiba-tiba Tianxin berkata pula dengan lantang. Tianxin, engkau tidak boleh membantah perintah ayah dan ibu. Kami tahu apa yang baik untukmu, bentak Han Ho. Ayah dan ibu tidak takut mati menghadapi lawan. Apakah aku harus lari dan takut mati? Tianxin merengek. Ibunya sudah merangkulnya dan berkata dengan halus, Tianxin, jangan berkeras. Kami mati pun tidak apa-apa asal engkau selamat. Kalau engkau berada di sini dan mati pula bersama kami, habis bagaimana? Siapa yang akan mati? Kita tidak akan mudah mati begitu saja. Han Ho berkata keras. Pendeknya, engkau harus mentaati perintah kami. Tianxin, kami akan menghadapi musuh-musuh yang banyak. Kami tidak akan dapat leluasa melawan kalau harus melindungimu di sini. Akhirnya Tianxin tidak berani membantah pula, dan Han Ho lalu memanggil seorang laki-laki berusia 50 tahun, tetangga mereka yang baik, dan seorang petani yang bertubuh kuat. Suami istri ini menyerahkan semua harta yang ada pada mereka berupa sedikit perhiasan kepada kakek itu, dan minta kepada kakek itu untuk mengantarkan Tianxin ke kuil Tian Tutang di selatan kota raja. Menemui Hong San Weisio, ketua kuil itu, menyerahkan surat dan Tianxin kepada Weisio itu. Sambil menangis Tianxin berpamit dari ayah bundanya pada pagi hari itu juga, dan meninggalkan tempat itu, diikuti pandang mata sayu oleh ayah bundanya. Setelah anak itu pergi jauh, dan tidak kelihatan lagi, barulah Qiaoxi yang sejak tadi sudah menahan-nahan hatinya itu, merangkul suaminya sambil menangis. Sejenak Han Ho membiarkan istrinya menangis, lalu mengelus rambutnya dan mengajaknya memasuki rumah dan duduk di ruangan dalam. Sudahlah, istriku,
tidak perlu kita bersedih, malah kita harus bersyukur bahwa anak kita terlepas dari ancaman bahaya. Suamiku, apakah tidak lebih bijak kalau kita juga melarikan diri mengambil lain jurusan dari yang diambil anak kita? Apa gunanya kita melawan pasukan, baik dari utara maupun dari selatan? Cheng Han Ho menegakkan kepalanya dan sinar matanya bernyala. Tidak istriku. Akan tetapi, dia lalu menghampiri dan merangkul istrinya yang kelihatan pucat. Dengar baik-baik istriku sayang, bukan sekali-kali aku menolak usulmu semata-mata karena keras kepala. Sama sekali bukan. Akan tetapi engkau tahu bahwa aku adalah seorang pangeran. Maka amat merendahkan martabatlah kalau aku melarikan diri. Jika Anda suka channel kami, silahkan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.